Ini saya izin record dulu ya. Kita masuk kelas ketiga, seharap semuanya masih pada fokus, masih pada semangat untuk pembelajaran. Nah, soal kisi-kisinya sebuat dalam bentuk seperti begini. Sebuat dalam bentuk seperti begini dan oke, wait. Bentar ya. Oke. Dan ada sekitar 40-an atau 50-an soal. Nah, kita lanjut masuk seacak soalnya. Morning, Sir. Oke, good morning. Nah, kita tunggu 5 menit. Yuk, kita mulai dari bagian yang paling awal dulu yuk. Saya bacain nomor satunya. Ya, coba satu orang. Mulai dibaca, ditulis, dan dikerjakan di dalam catatannya. Ayo, kita mulai. Semakin cepat berarti semakin banyak yang kita bahas tentang kisi-kisinya. Saya pilih Jesselyn Angela. Ayo, nak. Berikut ini yang bukan termasuk program komputer adalah Ayo. Berikut ini yang bukan termasuk program komputer adalah ada Paint, ada Microsoft Word, ada informasi digital, dan ada Linux. Ayo, yang mana? Bantu teman-temannya. Gimana, Jesselyn? Benar ya? informasi digital. Yang bukan termasuk program komputer itu adalah informasi digital. Nah, kenapa sih bukan jawabannya itu adalah yang Paint, kenapa bukan Microsoft Word, dan kenapa bukan yang namanya Linux? Nah, coba dibuka bukunya di halaman 14. Saya menjelasin juga ya, dibuka bukunya halaman 14. Oke, informasi digital. Nah, benar ya, dibuka dari halaman 14. Nah, kita di situ ada bacaan tabelnya. Di sini ada tabel berwarna hijau. Nampak ya? Kelihatan ya? Kalau kita lihat di dalam tabel ini, semuanya sudah ada. Kalau Paint itu termasuk jenis program apa nih? Aplikasi Paint termasuk dalam jenis program? Ayo, kita kemarin di kelas 3 sudah belajar tentang Paint. Kita di Paint itu bisa ngapain aja nih? Dari pengolah gambar. Nah, kalau Microsoft Word itu adalah di bagian mana? Pengolah kata, Sir. Adalah sama dengan pengolah kata. Dan Linux itu termasuk apa nih? Linux tidak ada di dalam tabelnya, tetapi dia termasuk sebagai program komputer. Ayo, Linux itu adalah apa nih namanya? Coba dibuka bukunya di halaman 16. Ayo dibuka bukunya di halaman 16. Di situ ada judul kecil yang namanya Linux. Ada di buku kecil ini ada namanya Linux. Kita tahu kalau Linux ini di waktu 2 minggu lalu atau seminggu yang lalu kita sudah bahas kalau Linux itu adalah perangkat lunak open source. Perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini termasuk juga sebagai program. Benar ya? Program yang ada di dalam komputer. Nah, kita kemarin di minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah membahas open source. Kalau open source itu berarti kita bebas, oke, kita bebas dan bisa mengubah apapun dengan kaidah dan ketentuan tertentu. Nah, kalau misalnya di dalam handphone kita apa-apa aja yang bisa kita ubah nih. Handphone kita itu Android yang kita pakai saat ini itu juga termasuk sebagai open source. Di dalam handphone kita apa-apa aja yang bisa kita ubah. Yo, coba bilang sama saya. Contohnya itu bisa aja wallpaper-nya. Kita bisa mengganti wallpaper handphone, mau itu gambar kartun, mau gambar muka kita sendiri, atau band musik yang kita mau. Kemudian kita bisa ngapain lagi? Mengganti icon-iconnya. Ada tema jenis tema yang ada di dalam handphone. Nah, seperti begitulah contohnya. Kalau Linux adalah dia open source, sama seperti handphone yang kita pakai. Oke, nah kita lanjut seacak soalnya. Nah, sepilih itu bagian ini. Coba satu orang, Agnesia Valerie. Salah satu contoh aplikasi atau program multimedia adalah
ada Lotus 123, ada Power DVD, ada CorelDRAW, ada OpenOffice. Yang mana termasuk Power program DVD, Sir. multimedia adalah Power DVD. Nah, kita juga tahu di sini di halaman 14 di bagian kotak ini semuanya juga sudah ada. Oke, dibuka kembali bukunya di halaman 14. Jika saya bertanya, contoh nama program Adobe Photoshop itu termasuk jenis program apa? Ada Adobe Photoshop itu termasuk jenis program? Pengolah gambar, Sir. Oke, pengolah gambar. Berarti di sini semuanya sudah pada Olah paham. gambar, Sir. Oke, nah ini dari tadi kita sudah bahas 2 soal. Nah, seharap ini ditulis ya. Ini ditulis, maka tadi saya bilang, ambil pensilnya atau pulpennya. Supaya untuk menambah kisi-kisi ujiannya. Untuk soalnya hampir sama, kurang lebih seperti begini soalnya. Oke, boleh ya. Jadi untuk soal nomor 1 tadi sama nomor 2 semuanya sudah pada ditulis ya. Semuanya ini sudah pada ditulis. Apalagi ini saya ada kasih penambahannya. Ada beberapa penambahannya di bagian sini, biar kita sama-sama tahu. Biar kita sama-sama tahu contohnya bagaimana. Oke. Nah, sudah dicatatkah soal nomor 1 dan nomor 2? Oke, di kelas 5B, di kelas So, kita ujiannya pakai Google Formulir. Iya, kita ujiannya menggunakan Google Formulir. Nah, jadi di situ tinggal gampang ya, tinggal ketik saja dan pilih-pilih saja. Nah, ini kelas 5B wali kelasnya Miss Yesi, benar ya? Benar? Atau gimana nih? Kelas 5B wali kelasnya siapa nih? Miss Yesi, Sir. Oke, tadi Miss Miss Yesi masuk ke dalam ya. Mungkin sekarang masih ada atau tidak kurang tahu. Oke, nah ini untuk ini semuanya sudah dicatat. Saya belum tulis nomor 2. Ini adalah soal nomor 2. Yang pertama tadi adalah soal pertama. Yang ini sudah dicatat? Belum. Belum, oke. Nah, kalau misalnya belum dicatat, boleh nanti dilihat saja dari folder pemberitahuan kita, dari video pembelajaran kita. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Sir, Iya. kalau di SS saja boleh nggak, Sir? Oke, boleh. Untuk DSS juga boleh, di screenshot boleh, ditulis juga boleh. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita itu menulis. Kalau misalnya kita menulis sebanyak 3 kali contohnya, itu lebih gampang untuk mengingatnya. Nah, bahkan ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, jadi karena kita sering banget menulis, maka itu akan langsung bisa kita ingat. Oke, tapi seenggak melarang kalau misalnya kita men-screenshot. Oke, nah kita lanjut soalnya seacak di bagian ini. Singkatan dari ROM, ada dari Random Access Memory. Itu apa nih? Singkatan dari Random Access Memory. Apakah ROM, apakah ALT, apakah DEL, apakah RAM? RAM, Sir. Oke. RAM, Sir. Dari mana kita tahu kalau misalnya jawabannya itu adalah RAM? Ayo, dari mana kita tahu kalau jawabannya itu ada dari RAM? Nah, coba dilihat dari buku-bukunya. Silakan. Oke, silakan. Yo, untuk dari singkatannya ini ada Random Access Memory. Nah, kalau biasanya kalau disuruh untuk melihat dari singkatannya, saya lihat di sini R-nya ini huruf besar. Oke, kemudian di bagian sini A-nya juga huruf besar. Kemudian M-nya di sini juga huruf besar seperti begini. Oke, sorry, laptopnya nge-lag nih. Not responding. Oke, nah dari sini ini R-nya besar, kemudian A-nya besar, kemudian oke, wait. Ya. Random access memory, R-nya besar, A-nya besar, M-nya besar. Maka di sini jawabannya adalah RAM.
Atau biar lebih percaya, coba dibuka bukunya di halaman 17. Ayo, coba dibuka bukunya halaman 17, biar semuanya tahu, biar saya tidak bukan asal-asalan memberikan jawabannya. Jika sudah dibuka bukunya halaman 17. Oke, hello. Oke, sorry, jaringan lagi bermasalah. Your internet connection is unstable. Oke, jika kita sudah buka bukunya di halaman 17, di sini, di bagian info ini kita sudah ada penjelasan mengenai RAM, Random Access Memory. Nah, RAM ini bertujuan adalah untuk penyimpanan. Penyimpanan sementara dan akan hilang ketika smartphone kita. Oke, bentar ya. Ketika smartphone atau komputer kita mati. Nah, kalau kita membahas soal RAM, saya mau bertanya lagi nih. Ketika kita ingin membeli sebuah handphone, semua rata-rata di sini sudah mempunyai handphone tidak? Yo. Sudah, Sir. Sudah. Kalau misalnya, oke, nah saya mau bertanya, kalau kita ingin membeli handphone, papa atau mama kita ingin membelikan kita handphone, apa aja yang biasanya kita lihat untuk bisa membelinya? Apa aja yang biasanya kita lihat? Spek-speknya ini apa aja yang bisa kita buat untuk supaya kita memilih handphone tersebut? Ayo. Coba sebutin sama saya, yang biasanya itu ada 5 nih. Ada 5 yang biasanya dilihat orang untuk membeli sebuah barang elektronik, terkhususnya handphone atau komputer. Ayo, yang pertama ada apa aja nih? Mereknya, Sir. Ada mereknya, itu juga boleh. Yang kedua, untuk anak perempuan, itu biasanya apa yang dilihatnya? Casing, Sir. Oke, bukan casing, tapi lebih ke kameranya. Nah, siapa di sini yang suka selfie-selfie? Ayo nih, Nesia ketawa-ketawa nih. Oke, nah kalau misalnya kita ingin membeli sebuah handphone, biasanya kita melihat ada 5. Yang pertama itu adalah kameranya. Nah, kameranya bagus nggak sih? Benar ya, kameranya bagus. Yang kedua ada apa lagi nih yang biasanya kita lihat? Ayo, bagi anak cowok ada apa lagi nih? RAM. Ada RAM. Nah, apa sih pengertian dari RAM? Kenapa mesti misalnya kita harus melihat RAM-nya untuk misalnya membeli sebuah handphone? RAM itu sekarang yang paling tinggi itu adalah 12 GB RAM. Kalau saya tidak salah di sekitaran 12 RAM. Kegunaan RAM ini adalah seperti begini. Saya sambil tunjukin nih ya. Sambil tunjukin sekalian saya demokan. Oke, contohnya seperti begini. Nah, kegunaan RAM ini, semua sudah melihat handphone saya. Nah, kalau di handphone itu, kita bisa membuka beberapa aplikasi langsung sekali banyak. Ini ada TikTok, ada galeri, ada Instagram, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kegunaan RAM ini adalah kita bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa leleh. Oke, paham ya? Itu juga boleh dicatat. Kalau kegunaan RAM itu adalah untuk penyimpanan sementara. Jadi kalau misalnya kita membuka beberapa aplikasi secara bersamaan, dia tidak akan leleh. Nah, itu adalah kegunaan RAM. Nah, tadi kita udah bahas ada kamera, ada RAM, kemudian ada apa lagi nih yang biasanya kita lihat untuk membeli sebuah handphone? Ayo. Harganya, Sir. Ada harga. Oke, hampir belum tepat. Oke, aku nggak suka foto. Oke, ada nih yang bilang temannya. Aku nggak suka foto, tapi mamiku suka kalau misalnya keluar pasti selalu foto-foto. Pusing kepala berbina itulah ya. Kualitasnya, Sir. Gimana? Adalah kualitasnya. Masih belum tepat juga. Yang untuk anak laki-laki yang paling sering dilihat itu adalah baterainya. Benar tidak? Semakin besar kapasitas baterai, maka akan semakin Anti gores, Sir. lama habisnya. Oke, anti gores itu bukan termasuk. Ini boleh dicatat ya tadi ya. Ada RAM, ada kamera, yang ketiga adalah baterai.
Semakin besar kapasitas baterainya, maka akan semakin lama habisnya. Oke, nah kalau misalnya lama habisnya, kita bisa main game sepuasnya. Oke, nah ini ada 3. Yang keempat itu adalah penyimpanannya. Oke, penyimpanannya ini semua saling berhubungan. Kalau misalnya yang suka foto-foto, itu akan disimpan di dalam memori handphonenya. Kalau kita menggunakan misalnya baterai yang tahan lama, berarti kita itu untuk bermain game. Kalau bermain game itu berarti disimpan di dalam sebuah handphone. Oke, nah ini adalah tempat yang biasanya dilihat, dan yang kelima tadi adalah mereknya. Oke, nah seperti begitu. Kenapa sih handphone dibilang sebagai smartphone? Ayo, ada yang bisa jelasin tidak? Kenapa handphone bisa dibilang sebagai smartphone? Yang bisa Kak. Gimana? Karena HP-nya pintar. Kenapa? Karena HP-nya pintar. Yang lain bagaimana? Yo, yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Kenapa handphone sekarang disebut juga sebagai smartphone? Karena pintar. Oke. Iya, maksudnya saya bilang kenapa handphonenya termasuk juga sebagai pintar? Karena namanya. Oke, bagaimana yang lain? Nah, Karena handphone itu adalah salah satu teknologi yang canggih dan cerdas, Sir. oke, itu juga benar. Tapi alasan yang paling tepat kenapa handphone kita disebut juga sebagai smartphone? Karena bisa membantu manusia. Itu yang pertama. Oke, benar ya. Because we use. Yang pertama, karena handphone itu gunanya untuk membantu manusia. Yang kedua, menggunakan teknologi yang tinggi. Kalau misalnya tidak menggunakan teknologi yang tinggi, maka handphone itu berguna hanya untuk SMS sama telepon. Yang ketiga, bisa melakukan berbagai aktivitas. Sama tadi seperti saya bilang, bisa membuka lebih dari satu aplikasi. Oke. Oke, nah berarti untuk 2 soal ini kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas untuk pengertiannya. Ini dicatat, saya bilang dicatat ya, supaya kita bisa untuk ujiannya. Ya, kita lanjut ya, ini ya. Edward Avril Pohan, coba dibaca nak. Kita dapat melakukan berbagai pekerjaan melalui program dengan menggunakan komputer. Oke, untuk ini semuanya jawabannya paling gampang. Kita dapat melakukan berbagai pekerjaan melalui software dengan menggunakan yang namanya komputer. Untuk ini saya nggak perlu lagi menjelaskan karena semuanya sudah pada paham. Oke, saya acak lagi soalnya. Saya pilih ini. Ayo, Derek CY. Ayo coba nak, Derek CY, coba dibaca nak. Pada tahun 1822, ada seorang ilmuwan bernama titik-titik yang menciptakan sebuah mesin yang disebut analytic engine. Apa jawabannya nih? Ayo Agnesia angkat tangan nih. Apakah Roy Suryo, apakah Bernoulli, apakah yang Joseph Situmorang atau Charles Babbage? Yang mana? Charles Babbage. Benar ya, jawaban ini adalah Charles Babbage. Nah, dari mana kita tahu jawabannya? Charles Babbage. Benar ya, jawaban ini dari mana kita tahu? Coba dibuka bukunya halaman 13. Ya, dibuka bukunya di halaman 13. Sudah? Jika sudah Di bagian toko, Sir. Iya, benar sekali. Dapat kulkas. Oke, nah di bagian toko itu halaman 13 sudah ada jawabannya. Nah, saya tidak perlu lagi menjelaskan dari mana kita tahu. Dari paragraf kedua. Dari paragraf kedua ini, kita bisa tahu pada tahun 1822. Ini sudah ada ya.
tolong dibaca. Kita di minggu depan akan ujian, jadi dipelajari untuk ujiannya. Kita lanjut kasih. Nah, ini. Yuk. Satu orang. Valerie Agatha. Ayo coba Valerie. Dibaca, nak. Nampak tidak? Oke, nah kita ganti dulu orangnya. Jadi Jeremy, Rory, Lexi, Sitorus. Coba dibaca, nak. Ya, Sir. Coba dibaca. Word processor adalah perangkat lunak pengolah Apa nih? Word processor. presentasi. Presentasi. Nah, coba dibuka dulu lagi bukunya. Jeremy halaman 14. Oh, sorry, Sir. Data. Nah. Word processor termasuk dalam bagian mana nih? Data, sir. Oke, saya nggak nampak. Data ada Microsoft Word, ada Keoffice. Tadi dibilangnya data, Sir. Tadi dibilangnya presentasi, tapi diulangnya lagi dibilangnya data. Oke, nah untuk soal ini mungkin kita lewatin aja ya. Saya kayaknya salah menulis ini. Word processor termasuk pada bagian, oke, nah ini salah. Maksudnya itu mungkin adalah Microsoft Word. Oke, Microsoft. Nah, kalau misalnya kita jawab ini adalah sebuah Microsoft Word, maka adalah perangkat lunak pengolah apa nih? Data, sir. Adalah kata, bukan data. Ini saya salah lagi tulis, nanti kita ganti. Nah, untuk begitu sampai di sini berarti semuanya sudah pada paham ya. Berdasarkan dari tabel halaman 14. Saya acak lagi soalnya. Nah, ini soal yang mudah. Saya pilih orangnya adalah Vincent Ubahari. Ayo coba Vincent, dibaca ya Vincent. Free software adalah aplikasi yang bisa diperoleh secara gratis. Benar ya, free software adalah aplikasi yang bisa diperoleh secara, nah kita kalau misalnya di sini ada kata arti free, berarti gratis. Berarti kita tidak perlu melakukan yang namanya menyelesaikan misi. Karena untuk kita mendownload sebuah aplikasi, kita tidak perlu menyelesaikan misi. Karena ini bukan sebuah game. Nah kalau misalnya di game pasti ada misi. Mau itu misi harian, atau misi login, dan lain sebagainya. Jadi free software ini adalah aplikasi yang bisa diperoleh secara gratis. Oke. Nah, ini sudah dicatat belum? Udah. Oke, udah ya. Atau di screenshot juga boleh. Ya, kita masuk di bagian ini. Ya. Coba dibaca satu orang yang mau yuk, yang mau dibaca. Oke, Agnesia Valerie. Android adalah sistem operasi berbaris Linux, Sir. Oke, berbasis, bukan berbaris. Android adalah sistem operasi berbasis Linux. Nah, benar ya, jawabannya adalah Linux. Dari mana kita tahu jawabannya? Yuk, coba dibuka bukunya di halaman 17. Oke. Jika kita buka bukunya di halaman 17 di bagian E. Nah, coba Agnesia dibaca ya, Agnesia bagian E. Sedikit aja. Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux. Oke, nah, Android dirancang sampai di situ aja. Thank you ya, terima kasih Agnesia. Nah, di situ jawabannya adalah Linux. Nah, berarti sampai di sini di bagian ini semuanya sudah pada paham. Nah, kita tadi saya sudah bahas kalau berarti Linux ini adalah bagian open source. Arti open source itu adalah kita bisa mengubah apapun dengan kaidah dan batasan tertentu. Oke.
Nah, sampai di sini dulu. Semua lanjut. Ada tidak yang belum mengerjakan? Oke. Nah, kalau yang ketinggalan soalnya nanti boleh dilihat untuk pembelajarannya dari videonya ya. Nah, kita lanjut saja. Yang di sini, dari yang hadir saat ini ada 31 yang belum mengumpulkan tugas siapa nih? Ya, yang belum mengumpulkan tugas dari itu siapa? Adakah yang masih belum mengumpulkan tugas dari sini? Atau semuanya sudah? Di kelas 5B, jumlah penduduknya atau jumlah orang yang ada di kelas 5B itu adalah sekitar 5B. Ada 41 siswa-siswinya. Yang hadir saat ini ada 31, berarti ada 10 orang teman-temannya yang tidak hadir saat ini. Nah, kita bahas dulu soal tugasnya ya. Satu kelas itu ada 41 di kelas 5B. Kita buka tugas UTS semester 1. Kita lihat di kelas 5B. Nah, yang belum mengumpulkan tugas sama saya tinggal 1 orang lagi. Wow. Tadi ada yang bilang, aku masih belum mengerjakan. Nah, yang bagi belum mengerjakan, tolong dikerjakan tugasnya. Hari ini terakhir pengumpulan hari Selasa tanggal 28. Sekarang tanggal 28. Nah, saya mau bertanya nih, soalnya ini mudah atau sulit? Ya. Mudah, Sir. Udah, Sudah. Sir. Semuanya ada di dalam buku tidak? Ada, Sir. Ada semua ya. Nah, berarti tugas dari Sir, saya ini itu udah pernah kita kerjain. gimana? Inilah ada di slide, Sir, itu yang udah pernah dikerjain kan? Ya, ini yang udah pernah dikerjain. Hanya mau memberitahukan masih ada 1 orang yang belum mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, nanti saya kasih tahu sama wali kelasnya siapa yang belum mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan tugasnya. Bentar ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Kita masuk ke bagian kisi-kisi kembali. Waktu kita tidak terasa tinggal